Oke guys, untuk kesempatan kali ini ya kembali lagi di channel kedua saya, Eksekusi Bola. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau membahas tim nasional Indonesia yang akan melakukan pertandingan di round ketiga di kualifikasi Piala Dunia yang akan melawan Australia di 20 Maret dan 25 Maret melawan Bahrain. Nah, semoga saja Indonesia mampu mengambil poin penuh ya untuk pertandingan ini dan bisa bermain maksimal untuk bisa mencuri poin biar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, maka dari itu menurut saya Indonesia ini harus para pemain-pemain Indonesia yang akan dipanggil adalah 27 pemain Indonesia yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert untuk melakoni laga krusial ini ya. Semoga saja Indonesia bisa mengambil poin penuh dan bermain maksimal di dua pertandingan ini biar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia atau bahkan masih melakukan pertandingan di round keempat, tapi kita doakan saja semoga Indonesia bisa langsung lolos dan bisa mengambil poin penuh di dua pertandingan ini ya, antara melawan Australia di 20 Maret dan Bahrain. Nah, untuk menurut saya sendiri ya, memang Indonesia ini harus memiliki visi dan harus harus memiliki visi untuk strategi-strategi apa saja yang akan diperagakan oleh tim pelatih dan bisa memaksimalkan strategi itu ya. Nah, dan saya juga mengira ya, dan ini ada satu pemain ya yang menurut saya ya cukup bagus ya. Setiap Bagas Kara yang bermain di Dewa United ya kemarin mencetak 7 gol dan satu assist ya. Dan sekarang Dewa United sendiri ada di posisi kedua klasemen di Liga 1 ya, menurut saya sih ini pemain bagus ya. Nah, kalau menurut saya ya di permainan kali ini ya, kalau memang ingin mengalahkan Australia kita harus mempunyai visi. Nah, mempunyai visi apa itu yang dinamakan visi ya, kita bisa melakukan strategi dari tim pelatih dan kita juga bisa memiliki keinginan untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan cara bermain yang efektif ya, dari belakang ke tengah dan ke depan. Semoga saja timnas Indonesia ini bisa mengikuti instruksi dari tim pelatih ya. Memang permainan-permainan kita ya, pemain dari Indonesia sendiri ini sudah, kalau menurut saya sih sudah bagus ya, di mana Indonesia diperkuat oleh beberapa pemain diaspora grade A ya, yang telah bermain di kasta-kasta tertinggi juga di Eropa juga ya, ya kayak memain di Belanda, ada yang bermain di Italia ya. Dan menurut saya sih tidak 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 mungkin ya kalau Indonesia bisa bersaing di pertandingan ini ya, bisa bersaing di grup ini dan bisa saja Indonesia bisa lolos. Nah, untuk yang dipanggil ya masih untuk penjaga gawang Nadio Argawinata yang kemarin juga sedang dipanggil oleh timnas, yang kemarin-kemarin sudah dipanggil ya, Adio itu ya, dan terus ada lagi Martin Paes ya, ini pasti menjadi pilihan utama Martin Paes di mana dia bermain konsisten di pertandingan-pertandingan yang dilakoninya ya. Dan ada lagi Hernando Ari juga dipanggil, dan kenapa tidak ada nama dari Emil ya, Emil. Nah, Emil kemarin kan karena dia masih belum sumpah WNI ya, Emil masih belum sumpah WNI, jadi masih belum bisa didaftarkan dikarenakan apa, prosesnya juga cukup berat ya, maksudnya itu prosesnya itu cukup lama, di mana belum itu mengurus KTP, pindahan federasi, jadi cukup lama. Untuk melawan Australia ini memang tidak dibawa ya, memang belum didaftarkan gitu ya. Terus untuk back sendiri ada Hilger dan Capitano Jay Inces, nah Jay Inces, terus juga Jody Amat. Nah ini ya, wah ngeri-ngeri sedap ini ya, Jody Amat ini ya, dia selalu membuat blunder, tapi ya oke lah kalau memang harus dipanggil oleh timnas ya, semoga saja
Tapi untuk pemain inti ya kemungkinan dia tidak dimainkan ya, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Terus ada Nathan Teja yang kemarin diisukan untuk tidak bisa dipanggil oleh timnas. Ternyata Nathan Tejoa dipanggil juga oleh Patrick Kluivert ya, dan terus Rizky Ridho dan Ferrari juga, dua pemain ini juga dipanggil oleh Kluivert ya. Nah, kalau saya, menurut saya, kalau Jai Inses dan Hilger, wah ini perlu banget ya dua pemain ini untuk bisa memperkuat timnas Indonesia ya. Terus ada Kevin Vedok, wah Vedok ini ya menurut saya ini sangat 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 fenomena ya. Saya juga tidak tahu nih kenapa dia bisa bermain dengan yang sangat bagus gitu ya, tidak memiliki capek, gimana dia lari terus lari, dan dia, ah, dia bisa berkata lagi ya, saya suka sekali dengan pemain ini, Vedok ini ya, permainannya sangat, gimana kita tahu kemarin pas melawan Arab Saudi ya, gimana dia tidak punya capek ya Vedok, dan dia juga kontribusi gol kedua dari Marcelino di mana dia lari tanpa henti dan tidak ada merasa capeknya. Wah, pemain ini sangat konsisten, bermain di liganya juga konsisten, bermain di timnas juga konsisten. Saya suka banget ya dengan dia ya. Terus Justin Hamler juga dipanggil di timnas ya untuk Oliver ini ya. Nah, kita juga butuh ya, tapi kita juga waspada ya, ini Justin Hubner ini terlalu emosionalis ya, emosional, tapi kita perlu juga pemain yang kayak seperti ini ya, biar biar mendongkrak semangat dari timnas kita ya. Cuman ya harus selalu hati-hati, gimana emosional itu harus tetap dipakai dengan otak dingin ya. Oke. Dan untuk Oli Romi juga pasti bermain, Marcelino pasti ya, pasti menjadi starter ya. Dimana Marcelino itu kemarin juga mencetak 2 gol saat melawan Arab Saudi, pasti dimainkan ya, Orat Mangun. Nah, terus Egy Maulana Fikri juga dipanggil di timnas Indonesia ini ya, dimana kemarin dia mencetak 11 gol ya kalau tidak salah di Dewa United juga ya. Terus Arhan Arhan, nah Arhan cukup bagus ya, permainan terakhir ini cukup bagus Arhan, di mana dia selalu menjadi starter ya, kemungkinan meskipun dia menjadi pelapis, tapi kalau menurut saya sih pasti dia juga bisa berkontribusi banyak ya, di mana dia bermain konsisten di klubnya. Dan terus yang paling penting juga Kevin Dick, wah ini butuh banget ya, 110 bahkan 120% ya, Kevin Dick ini harus bermain untuk timnas Indonesia ini ya, karena kita memang harus memiliki pemain-pemain seperti Hilger, terus seperti Jay Inces, Kevin Dick, Vergog, harus ini belakang itu ya. Kalau sudah ada pemain-pemain ini ya, kemungkinan untuk pemain belakang kita ya cukup solid ya. Nah, itu menurut saya ya, itu prediksi dari saya. Dan cukup 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 mengherankan di mana Asnawi Mangku Alam, terus siapa, Asnawi, Witan Sulaiman ternyata tidak dipanggil ya. Yakub Sayuri, terus yang satunya di Sudan siapa itu ya, itu tidak, ternyata tidak dipanggil oleh timnas Indonesia di bawa untuk ke Australia ini ya. Jadi semoga saja ya, siapa saja yang dipanggil untuk timnas Indonesia kali ini ya bisa memberikan efek yang bagus, memberikan kontribusi yang bagus, dan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, bermain efisien, bermain strategi, bermain sesuai kontribusi dari pelatihan. Nah, semoga saja Indonesia bisa mengambil poin penuh, bahkan kalau memang tidak bisa mengambil poin penuh ya paling tidak kalah di kandang Australia. Dan nanti kalau tanggal 25 kita main melawan Bahrain, harus kita mendapatkan 3 poin dari bermain melawan Bahrain itu ya. Semoga saja timnas Indonesia kita bisa lolos untuk kualifikasi Piala Dunia ini, dan semoga saja tidak akan mengecewakan ya, tapi kita juga tidak bisa berharap lebih banyak ya, dimana memang ranking kita di FIFA
melawan Australia ini memang sangat-sangat jauh, tapi kita tidak boleh berkecil hati di mana kita memiliki pemain-pemain diaspora yang pemain-pemain yang sudah bermain di liga top Eropa seperti Hilger yang bahkan dia juga bermain di Europa League ya, terus ada Kevin Dick juga bermain di Europa League, dimana kemarin dia melawan Chelsea ya, kemarin dia sempat cedera cuma 2 hari saja. Nah, semoga bisa bermain lagi untuk melawan Australia nanti, bisa dimainkan, bisa diturunkan. Dan juga ada Jay Inces yang bermain di Serie A, di mana dia sangat-sangat kokoh banget ya, dan juga sudah menjadi kapten di situ. Dan di mana ada Vertonghen juga ya, semoga saja tim nasional kita ini bisa berkata lebih banyak ya, di mana kita juga mempunyai striker Oli Romeo yang kemarin dia juga bisa mencetak gol di tim barunya itu ya. Jadi semoga saja timnas kali ini bisa memaksimalkan pertandingan dan memaksimalkan peluang dan bisa membawa pulang poin untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk pembahasan di 27 pemain yang akan dibawa Oliver untuk melawan Australia dan melawan Bahrain nanti ya. Nah, salam olahraga.